Baik, hari ini saya akan mendemonstrasikan atau menerangkan tentang terkait dengan netralitas ASN atau aparatur negeri sipil, aparatur sipil negara seperti itu ya. Terkait dengan netralitas ini, bahwa ASN itu dilarang untuk ikut serta aktif ya di partai politik tertentu, baik sebagai pengurus struktural di suatu partai atau partai politik tertentu seperti itu. Kemudian juga ASN itu harus netral dari dari unsur-unsur pimpinan daerah seperti itu ya, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dan sampai pada tahap pemilu dan pemilihan presiden yang diadakan di negara kita itu sekitar 5 tahun sekali seperti itu. ASN itu dilarang untuk yang pertama itu menjadi tim sukses dari suatu partai politik tertentu, kemudian tim sukses dari bupati dan wali kota, tim sukses dari pilkada gubernur seperti itu, dan tim sukses dari pemilihan presiden yang diadakan 5 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas atau marwah dari ASN tersebut, karena ASN negara itu masuk ke dalam kategori pelayanan publik, jadi tidak boleh membeda-bedakan mana yang harus dilayani, mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi yang dipentingkan seperti itu. ASN itu harusnya keberadaan ASN itu harusnya untuk semua pihak, bukan untuk pihak-pihak tertentu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang netralitas ASN. Itu berlaku juga bagi misalnya terkait dengan pelayanan dengan pihak swasta ya, pada pemerintah seperti itu. Terkait dengan fungsi saya sebagai pengawas ketenagakerjaan, jadi saya tidak bisa atau tidak boleh memihak, misalnya lebih memihak kepada perusahaan atau lebih memihak kepada karyawan. Jadi saya bisa dapat mengukur ekualitas ya, netral kepada perusahaan yang saya bina, dan juga netral kepada karyawan sebagai stakeholder dari tupoksi yang saya miliki. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak, nanti saya Ruri Albersa dari pengawas ketenagakerjaan bidang pengawasan ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat. Dengan Pak Gunadi ya, HRD Pak Gunadi ya. Ya Pak. Ya, ini kita menerima sedikit pertanyaan nih dari karyawan tentang masalah tenaga kerja wanita yang dipekerjakan pada shift 3 ya. Jadi tahu ya, shift 3 itu kan dari sekitar jam 10 atau jam 6 pagi ya. Saya hanya ingin memberitahukan saja atau menginformasikan saja kepada HRD bahwa ada hal-hal teknis ya yang perlu diperhatikan jika memang perusahaan dianggap mempekerjakan tenaga kerja di shift 3 itu penting adanya gitu ya, atau tidak bisa dihindari gitu ya Pak ya. Salah satunya itu atau salah banyaknya itu ya, antara lain adalah pemenuhan ya kalori ya, pemenuhan kalori atau gizi atau makanan dari tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan malam hari itu. Di antaranya adalah pemenuhan kalori sebesar 3.000 kalori gitu ya. 3.000 kalori itu bisa terdiri dari nasi, kemudian lauk pauknya itu ada daging-dagingan gitu ya, dan susu. Nah, biasanya dari 3 komponen ini Pak Gunadia itu sudah terpenuhi dari 3.000 kalori. Dan saya menerima informasi bahwa ada dari ketiga hal ini yang belum ada atau disediakan oleh tempat kerja atau perusahaannya yang dipimpin oleh Pak Gunadia, seperti belum adanya pemberian
susu ya. Kalau untuk nasi dan lauknya udah aman nih sebenarnya, cuman tambahin aja susu lah 1 gelas gitu biar kalori mereka terpenuhi. Jadi pas kerja juga nggak lesu gitu kemudian semangat gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan juga dapat terlaksana. Yang kedua mungkin masalah gangguan atau tamu ya, kalau kita bahasa untuk perempuan itu tamu yang datang bulanan gitu Pak Nadi ya. Biasanya kalau di malam hari itu apa ya, tamu perempuan yang datang itu biasanya lebih sakit ya, kalau mereka lagi haid itu. Nah itu juga untuk menjadi pertimbangan kalau memang si tenaga kerja perempuan itu merasa tidak nyaman bekerja di malam hari karena adanya proses menstruasi atau datang bulan, itu sebaiknya tidak dipekerjakan dulu di shift 3 seperti itu. Kemudian juga satu lagi hal itu terkait dengan kehamilan tenaga kerja gitu ya. Untuk tenaga kerja yang hamil muda seperti itu ya, yang belum 3 bulan atau belum ada penguatan di dalam rahimnya, itu memang sebaiknya tidak untuk dipekerjakan dulu Pak Gunadi. Takutnya nanti lagi bekerja malah si janinnya ada masalah atau kandungannya ada masalah gitu. Dan juga yang akan memasuki masa cuti hamil, sebaiknya ya dipertimbangkan lagi kalau untuk mempekerjakan mereka sekitar tahunnya. Kan ada yang namanya kehamilan prematur ya, kelahiran prematur. Nanti kita menduganya itu masih belum 9 bulan, tapi karena prematur terjadilah. Sebenarnya hal ini dihindari aja Pak Gunadi ya. Itu aja sih sebenarnya yang perlu saya sampaikan Pak Gunadi. Mungkin ada pertanyaan Pak Gunadi? Cukup jawab dulu Pak. Cukup ya. Jadi cukup dimengerti ya Pak Gunadi. Demikian mungkin saya nggak berlama-lama Pak Gunadi ya. Memang masih banyak tugas lain yang menunggu. Seperti itu aja. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pihak dari PT ABC. Terima kasih sudah menerima kami pada pagi hari ini. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk terkait sosialisasi manfaat dari jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti itu, yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti itu Bapak-bapak ya. Yang pertama adalah kita masuk ke manfaat jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah ini untuk jaminan ini yang pertama itu, jika terjadi kecelakaan kerja itu tidak hanya di tempat kerja saja, tetapi jaminan kecelakaan kerja itu dimulai dari saat berangkatnya tenaga kerja dari rumah, kemudian saat sedang berada di jalan, saat berada di tempat kerja, dan sampai pada karyawan atau buruh itu sampai ke rumah dari tempat kerja. Jadi bukan hanya di tempat kerja. Misal saat keluar rumah atau berkendara karyawan mengalami kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada jalur-jalur yang biasa dilewati atau jalan yang biasa dilewati oleh karyawan untuk menuju ke tempat kerja. Nah itu ada jaminan kecelakaan kerja yang didapat oleh karyawan, asalkan si karyawan itu tidak memilih jalan yang tidak biasa dilalui untuk pergi ke tempat kerja seperti itu. Nah untuk diketahui bahwa jika terjadi kecelakaan kerja di luar ya, atau misalkan lagi pulang kerja tapi karena masih banyak waktu, belum terlalu sore, nyimpang dulu ke kafe, kemudian habis dari kafe, kemudian baru melanjutkan perjalanan pulang seperti itu, dan terjadilah kecelakaan kerja, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja seperti itu Bapak, untuk diketahui saja. Tetapi jika memang si pekerja itu pergi ke tempat kerja, kemudian bekerja dan pulang melalui jalan yang biasa dilewati sehari-hari, baik menuju dan pulang dari tempat kerja, itu maka kita bisa klaim jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan tersebut. Kemudian terkait dengan penyakit akibat kerja ya Bapak-bapak,
bisa saya terangkan di sini bahwa kita harus memanfaatkan general check up ya yang dilakukan oleh atau yang diwajibkan kepada perusahaan pada setiap tahunnya terhadap karyawan. Nah, yang perlu lagi ditekankan bahwa kita harus menanyakan hasil diagnosis atau hasil kecelakaan, pengecekan general check up itu kepada dokter pemeriksa, bahwa apakah analisis dari hasil general check up itu terkait atau ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, misalnya perubahan dari struktur tulang belakang, kemudian ada nyeri di pinggang. Mungkin saja pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu dalam posisi yang tidak ergonomis seperti itu, misalnya karena si kursinya lebih tinggi dari meja, maka si karyawan otomatis dalam bekerja itu agak menunduk seperti ini, maka menyebabkan tulang belakangnya itu rada tidak simetris atau bongkok seperti itu. Nah, jika dalam hasil pemeriksaan dari general check up itu dinyatakan, hasil diagnosis itu menyatakan bahwa kebongkokan atau perubahan dari struktur tulang belakang dari karyawan tersebut adalah penyakit akibat kerja, maka kita bisa minta rekomendasi dokter yang memeriksa dari general check up tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada ahli tulang untuk dikeluarkannya terapi yang kemudian dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan Karyawan, seperti itu. Jadi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bukan saja hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, tetapi juga termasuk kepada penyakit akibat kerja. Demikian Bapak-Bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan perusahaan PT ABC. Perkenalkan dulu ya Pak. Saya adalah Ruri Albersa Pak, pengawas ketenagakerjaan dari bidang pengawas ketenagakerjaan Dinas Provinsi Jawa Barat. Yang pada hari ini maksud kedatangan saya itu adalah tentang adanya laporan dari karyawan Bapak gitu ya, atau sekarang bisa disebut mantan karyawan PT ABC gitu ya, karena pada per hari ini status mereka menurut laporan dari karyawan bahwa mereka sudah bukan lagi bagian dari atau karyawan dari PT ABC. Nah, dalam laporan yang kami terima juga seperti itu, Bapak ya, masih ada menurut karyawan ya, masih ada kewajiban-kewajiban ya dari PT ABC yang memang setelah dilakukannya atau tidak PT ABC tidak melakukan lagi hubungan kerja dengan karyawan tersebut atau PHK, masih ada kewajiban-kewajiban PT ABC yang belum dilaksanakan menurut pengaduan yang saya terima atau kami terima seperti itu. Nah, diantaranya adalah tentang kekurangan upah ya, itu dari mulai bulan Desember sampai bulan Mei kemarin seperti itu. Menurut dari laporan karyawan tersebut ada kekurangan terkait dengan upah lembur yang mereka lakukan. Jadi ada surat perintah lembur selama dalam seminggu itu ada 6 jam, hanya dibayarkan 4 jam seperti itu. Kemudian yang kedua tentang adanya kekurangan upah tetap atau upah WNK atau upah yang dibayarkan kurang dari ketentuan seperti itu. Itu sekitar nilainya itu per orang itu ya Pak, sekitar Rp275.000 per orang. Nah, jumlah karyawan yang juga tidak dipenuhi hak-hak mereka itu ada sekitar 350 orang. Kemudian terkait dengan
Waktu kerja juga dari menurut laporan dari karyawan itu juga bahwa setiap hari itu ya ada kelebihan jam kerja sekitar setengah jam, dan itu tidak diberikan lembur atau sudah atau seperti jam kerja itu menjadi kewajiban yang harus ditaati tanpa adanya upah lembur yang diberikan atau surat perintah lembur terkait dengan kelebihan jam kerja tersebut. Mungkin hanya tiga hal itu saja yang ingin kami ingin kami tanyakan kepada pihak PT ABC. Yang jadi concern kami, mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian bagaimana untuk penyelesaiannya. Yang ingin kami minta itu yang pertama data-data dulu ya Pak, dari yang 350 orang ini. Kami juga harus memastikan bahwa yang 350 orang mantan karyawan PT ABC ini memang pernah atau masih bekerja. Akan ada yang masih bekerja juga sekitar 25 orang, tapi memang termasuk kepada yang pelanggaran norma ini ya. Begitu Bapak. Kami ingin memastikan saja bahwa yang 350 orang ini memang ada di dalam daftar yang melapor kepada pihak Disnaker terkait seperti itu. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk juga menerima pengaduan, tapi kita harus sinkronkan juga masalah data dari tenaga kerja tersebut. Bisa jadi bukan merupakan mantan karyawan juga, makanya perlu kita sinkronisasi data dahulu. Demikian untuk sementara Bapak terkait dengan pengaduan dari karyawan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Dengan apa sih Pak? Dengan Gunadi Pak. Saya Ruby Pak, Ya. dari pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Barat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan teknis Pak ya, lanjutan terhadap tenaga kerja yang dalam hal ini diwakili sama Bapak Gunadi. Bapak Gunadi posisinya apa sekarang Pak Gunadi? Wakil HRD. Wakil HRD ya, wakil HRD. Baik. Sebelumnya mungkin kalau di HRD itu sudah sedikit banyak tahu ya Pak Gunadi ya. Belum banyak Pak. Belum banyak masih ya. wakil. Oh gitu, siap. Baik, mungkin yang perlu saya sedikit jelaskan Gunadi tentang hak-hak dulu karyawannya, hak-hak karyawan, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban tenaga kerja seperti itu. Di antaranya pertama adalah untuk kewajibannya tentu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, baik itu secara teknis maupun secara penerapan seperti itu. Yang menjadi kewajiban itu tentu ada beberapa hal yang baik dituangkan secara peraturan perusahaan kepada karyawan maupun norma-norma yang tidak terkait atau tidak tercantum atau tidak dicatatkan di peraturan perusahaan seperti itu. Nah, antara lain kewajiban itu adalah masuk kerja tepat pada waktunya, kemudian melaksanakan tugas sesuai jam-jam yang ditentukan, tidak melebihi jam kerja seperti itu. Terus jika ada permasalahan, si karyawan itu boleh meminta semacam bipartit ya, atau dengar pendapat. Bipartit itu apa Pak? Dengan HRD. Bipartit itu perundingan antara dua pihak. Oh iya. Jadi antara manajemen dan pekerja seperti itu, difasilitasi. Kalau memang di bipartit itu tidak menemui jalan tengah seperti itu, maka bisa mengajukan untuk dilaksanakannya tripartit, di mana yang satu pihak lagi ini adalah dari pihak pemerintah selain pekerja dan manajemen. Bapak. Ya, seperti itu. Itu antara lain kewajiban yang dipunyai oleh karyawan seperti itu.
Kemudian untuk hak-hak sendiri, hak itu adalah Bapak berhak untuk digaji ya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh peraturan. Misalnya upah tidak di bawah upah minimum kabupaten kota gitu. Kemudian jika Bapak diperintahkan lembur itu wajib untuk diberikan surat perintah lembur dan dibayarkan upah lemburnya sesuai dengan berapa jamnya atau berapa lamanya Bapak diperintahkan untuk bekerja lembur tersebut. Jadi tidak boleh asal bayar saja atau mengambil dari harga yang sudah disepakati gitu. Tetap kita mengacu kepada hitungan-hitungan yang sudah ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti itu. Ada yang ditanyakan Pak? Silakan. Tadi menyangkut masalah lembur itu ya. Kalau memang pekerjaannya belum beres, sedangkan itu tanggung jawab saya bereskan, itu termasuk lembur nggak Pak? Kalau memang targetnya harusnya pekerjaan itu selesai pada ditargetkan itu di dalam jam pekerjaan yang sebagaimana biasa, misalnya dari jam 8 sampai jam 5 itu harus selesai. Tetapi Pak Gunadi tidak menyelesaikannya seperti itu ya. Belum bisa menyelesaikan. Itu ya belum bisa atau belum beres. Dianggap kurang waktu, Ya. belum beres. Itu mungkin tidak dikenakan lembur karena memang pekerjaan itu sudah ditarget seperti itu. Tapi kalau pekerjaan lembur itu artinya pekerjaan yang memang di luar dari schedule yang biasa. Gitu. Itu pun syaratnya harus ada surat perintah lembur dari pimpinan. Jadi tidak bisa kita hanya karena kita kelebihan jam kerja terus kita lembur tidak ada surat perintah, itu juga tidak bisa. Seperti itu. Terus masalah upah gaji Pak ya? Ya. Perjanjiannya karena saya belum bisa mencapai memenuhi seperti UMK. Saya nanti kan baru nih Pak, 3 bulan percobaan, bulan keempat baru bisa UMK kalau memang saya dikatakan mampu. Nah itu gimana aturannya? Memang begitu Pak? Kalau untuk upah itu sendiri ya, walaupun kita itu yang namanya masa percobaan gitu ya atau pegawai kontrak Ya. Itu tetap harus dibayar sesuai UMK atau lebih tinggi tidak apa-apa. Ya. Jadi nggak ada alasan perusahaan kalau misalnya karena masih percobaan atau baru percobaan 3 bulan terus dianggap itu belum menjadi karyawan tetap atau belum menjadi karyawan yang sebenarnya gitu terus dibayar di bawah UMK, itu adalah pelanggaran dari segi norma pengupahan. Seperti itu bisa lapor langsung Pak? Bisa. Sudah Pak, cukup Pak. Ya. Terima kasih ya Pak Gunadi atas waktunya. Mudah-mudahan berguna ya teman-teman kita hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gunadi. Selamat siang Pak Gunadi. Saya dari pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat. Maksud kedatangan saya ini adalah untuk menanyakan tindak lanjut atau untuk mengetahui lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebelumnya ya atau pengawas kerjaan setingkat di bawah saya seperti itu yang melaksanakan kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya pengguna dia datang ke sini. Kemudian saya temukan bahwa ada temuan-temuan yang ditemui ya atau yang waktu itu diperiksa oleh pengawas pertama itu dan saya lihat hasilnya di sini itu saudara atau perusahaan yang Pak Gunadi pimpin itu belum melaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi temuan dari pemeriksaan norma ketenagakerjaan tersebut. Di antaranya itu adalah yang pertama itu norma kontrak kerja atau PKWT. Itu yang pertama. Di sini itu disebutkan bahwa ada sekitar 10 orang karyawan PKWT ya, kontrak yang mana kontraknya itu belum dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang norma waktu kerja dan waktu istirahat, ya, PKWI, di mana ada kelebihan jam kerja di bagian pengamanan seperti itu, atau satuan pengamanan satpam seperti itu, kelebihan jam kerja sekitar 2 jam kerja, dan itu tidak dibayarkan lemburnya seperti itu. Kemudian berikutnya tentang norma K3, diantaranya listrik, ya, instalasi listrik, instalasi penyalur petirnya itu, kemudian ada lagi generator set, itu belum dilakukan periksa uji atau belum dikeluarkan kelayakan pemakaiannya gitu ya dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, hal-hal tersebut ya menjadi concern dari pimpinan kami seperti itu ya Pak Gunadi ya. Dan kami ingin menanyakan kenapa hal-hal yang tadi belum dapat dilaksanakan seperti itu. Ya. Silakan Pak Gunadi. Baik, terima kasih Bapak ya. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke perusahaan kami. Saya langsung jawab aja Pak. Ya, silakan. Masalah PKWT itu ada 10 orang belum masuk kontrak Pak, dikarenakan itu ada beberapa orang itu pekerja musiman Pak. Oh iya. Pekerja musiman yang masih magang dan mereka itu warga lokal. Ya. Kami masih bingung Pak, Ya. apakah akan dilanjut apa enggak. Sekarang kalau kita nggak terima, mereka warga lokal. Diterima ngagokan Pak. Dilema ya Pak ya. Ya, jadi saya tunggu aja dulu sampai 4 bulan inilah Pak. Kalau udah 4 bulan ini mungkin insya Allah saya akan tanya bagaimana kelanjutannya. Kalau secara norma ketenagakerjaan itu melanggar apa enggak Pak? Nah, nanti saya jelaskan ya. Itu jawabannya Pak. Ya. Yang kedua masalah kelebihan kerja pada tenaga security. Ya. Security di kami itu kan ini perusahaan kami itu ada yang shift sore Pak. Ya. Nah, shift sore dan shift pagi. Kalau pagi itu bukan shift, sebetulnya mereka itu tenaga administrasi. Kalau tenaga administrasi mereka pulang jam 4. Ya. Kalau tenaganya shift pulang jam 10. Nah, kami bingung mengatur masalah tenaga keamanannya karena tenaga keamanan di kami masih menganut belum ke outsourcing Pak. Masih organik ya. Masih kami kelola. Berarti belum ada pembinaan sebelumnya tentang jam kerjanya ya. Belum ada. Kami masih bingung Ya. Pak. Ini harus gimana? Karena kan ini ada bubaran jam 4, ada Ya. bubaran jam 10 Ya. gitu. Dan sedangkan jam kerja satpam itu kan jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Ya. Kami masih bingung. Mungkin kami dari pihak perusahaan minta arahan dari Bapak selaku pegawai atau pengawas ketenagakerjaan. Itu Pak jawabannya. Untuk yang ketiga masalah instalasi genset sama pelengkap petir ya Pak ya. Listrik. Jujur Pak, kita kan perusahaan swasta, profit oriented ya Pak ya. Sedangkan untuk pemeriksaan ini keluar biaya Pak. Ya. Jadi kami separuh dulu lah Pak, yang kira-kira bersentuhan langsung kayak untuk kebakaran, nah itu aja dulu lah kita konsen. Tapi insya Allah Pak untuk ke depan kami akan anggarkan. Awal-awalnya sih kita tuh nggak tahu ternyata biayanya satu alat pemeriksaan itu keluar biaya sekian. Nah kami harus perhitungkan dulu Pak di akhir tahun. Nanti mungkin kita akan bagi selanjutnya gimana supaya bisa terpenuhi semuanya. Saya jelaskan ya Pak Andi ya. Penjelasannya. Terima kasih. Yang terkait pertama yang masalah PKWT ya. PKWT itu ada 10 orang karyawan memang. Ini cuman masalah pencatatan aja sih Pak Gunadi ya. Jadi Pak Gunadi bikin sebuah kayak seperti portofolio gitu ya, kemudian tinggal mengajukan ke Disnaker kabupaten setempat ya. Itu biasanya ke bidang HI ya, itu hanya mencatatkan saja bahwa 10 karyawan ini kita kontrak, seperti itu aja sih, pemberitahuan gitu aja. Masalah BPJS nya itu gimana Pak? Ya tetap harus dilaksanakan ya. Kalau kita mau kita memperkerjakan orang yang mau nggak mau, haknya harus kita penuhi. Yang penting 10 orang ini tercatat dulu di kabupaten gitu. Jadi kita tahu ini memang pekerja atau memang pekerja serabutan atau gimana nih statusnya atau harian lepas kah gitu kan. Jadi kita tahu dulu nih posisi mereka itu apa di perusahaan ini, daripada nanti di depannya jadi masalah Pak Andi ya. Siapa? Memang sih menuliskan ya Pak ya. Dan
ngerti ya yang poin satu ya. Paham, Ini paham. kemudian untuk poin kedua tentang masalah jam kerja ya. security, Nah, Pak. untuk security itu memang sebaiknya kalau bisa saya sarankan pakai outsourcing ya. Kemudian jadi kita pakai pihak ketiga. Jadi pengaturan untuk kerja itu udah kita nggak pusing lagi. Ya Pak, berat Pak. Soalnya kan dari UMK tambah lagi. Ya ada jam lemburnya ya. Tapi untuk menghindari pelanggaran sih ya. Ya. Untuk menghindari pelanggaran memang sebaiknya kita pakai yayasan aja lah. Mana nanti saya notis ya ke pimpinan Nah, saya. kemudian untuk terkait yang masalah ketiga nih ya, harus layak operasi ya Pak. Ya selain ada PJK 3 gitu ya memang agak Ada yang gratis enggak Pak? Kalau untuk sebenarnya kalau kita melaksanakan pemeriksaannya sama dinas ya, sama dinas minta permohonan ke dinas itu memang tidak dipungut biaya. Cuman kalau kita pakai pihak ketiga atau PJK 3 gitu ya, itu memang ada biaya yang dikeluarkan. Nah, nanti saya sarankan aja Pak Gunadi untuk langsung saja permohonannya masuk ke UPTD yang membawahi wilayahnya Pak Gunadi. Siap, berempat Pak. Ya. Gitu aja mungkin Pak Gunadi ya. Sementara temuan-temuan yang sebelumnya yang setidaknya dimohon untuk dilaksanakan seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Gunadi. Siap Pak, makasih ya Pak ya.